Engkaulah Tuhan, hanya Engkau. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi misa sore hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak Wisnu, Bapak Ketut Sujarnako, dan Clara Angelika Putri. Mohon kesembuhan untuk Bapak Frans, Ibu Joyce, dan Ibu Dami. Mohon kesembuhan untuk Marilah berdoa. Joyce dan Ibu Dami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menjadi roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Allah Bapa yang Maha Kasih bersama Bapak Wisnu, Bapak Ketut Sujanarko, dan Clara Angelika Putri, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun mereka. Berkenanlah Engkau senantiasa memberkati hidup mereka selanjutnya dan menjaganya dari segala yang jahat. Kami juga berdoa untuk Bapak Frans, Ibu Joyce, dan Ibu Dami yang sedang sakit. Sembuhkanlah segera agar dia mengalami kasih setiamu yang menyelamatkan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Bacaan dari sekali peristiwa Raja-Raja. Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia masuk ke lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Kemudian cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku ini tidak lebih baik. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Elia berbaring, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, yang telah memeteraikan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, segala pertikaian dan fitnah, kegeraman, hendaklah dibuang di antara kamu. Pertikaian dan fitnah, demikian pula segala kejahatan kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih sebagai anak-anak kesayangan, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, sebagaimana dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum, mewangi sebagai persembahan dan kurban yang harum. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?" Bagaimana sekarang ia dapat Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa saja yang percaya, akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Setelah melalui beberapa kali janjian mencari waktu, akhirnya Jumat pagi yang lalu mencari waktu, seorang muda, perempuan, karyawan sebuah perusahaan, bukan Katolik, datang ke pastoran bertemu saya. Datang ke pastoran pagi itu saya. Dia banyak sekali bercerita tentang semangat hatinya, banyak sekali untuk bercerita tentang ingin menjadi Katolik. Dia sama sekali tidak berasal dari lingkungan Katolik. Dia sama sekali tidak berasal dari lingkungan Katolik. Dengan dia menemukan nilai-nilai dari yang dia cari. Dari banyak hal itu, salah satu yang menarik saya adalah bahwa setelah berusaha sekian lama untuk ikut ibadat, dia bilang ibadat di gereja Katolik yang dimaksud adalah Ekaristi seperti ini. Dan setelah melalui lika-liku harus mengelabui orang-orang di rumah, dia akhirnya dapat ikut Ekaristi di gereja Santo Paulus Juanda ini. Dengan berlinang air mata, dia menyatakan bahwa ketika ikut misa, dia menyatakan tenang dan damai. Dia sampaikan seperti itu. Rasa seperti itu dan damai belum pernah dialaminya dalam agama yang dianutnya. Belum pernah dia dialaminya. Dan Bapak Ibu para saudara semua, selama saya di Juanda ini, dan Bapak Ibu para saudara, saya menemukan beberapa kali, lebih kalau 4-5 kali, saya menemukan anak-anak muda yang mengalami demikian ini, bukan Katolik jelas, anak-anak muda, dan mereka datang kepada saya, dan sebagian mereka sudah dibaptis, dan mereka datang dari pengalaman perjumpaan yang seperti ini, bicara, dari pengalaman ngobrol, sharing satu sama lain, saya sering merasa heran, sangat heran satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka yang belum dibaptis, tidak Katolik sama sekali, mereka yang masih beragama lain, tapi mengalami ketenangan, mengalami damai ketika Ekaristi. Aneh. Sedangkan saya dan Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun Katolik, bosan Ekaristi. Aneh. Bosan Ekaristi dan kering. Aneh. Malah cenderung yang datang itu hanya fisik saja. Dan kering. Malah cenderung yang datang itu hanya fisik saja. Kitab hukum gereja, hukum kanonik, kanon 897 menegaskan demikian Bapak Ibu. Sakramen terluhur ialah Ekaristi Maha Kudus. Di dalamnya Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dikorbankan, dan disantap. Dan melaluinya gereja selalu hidup dan berkembang. Dan melaluinya korban Ekaristi, kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan, di mana korban salib diabadikan sepanjang masa, adalah puncak seluruh ibadat dan kehidupan Ekaristiani dan sumber yang menandakan serta menghasilkan kesatuan umat Allah dan menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan sakramen-sakramen lain dan semua karya kerasulan gerejawi melekat erat dengan Ekaristi Maha Kudus dan diarahkan kepadanya. Panjang kalimat kanon ini Bapak Ibu, tetapi sangat mendalam, tegas dan jelas bahwa Ekaristi merupakan sakramen terluhur. Ekaristi adalah sakramen terluhur. Mengapa? Karena di dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir, dikorbankan dan disantap. Tuhan Yesus hadir, memberikan dirinya dan bersatu dengan saya dan para saudara. Memberikan dirinya sebagai sakramen terluhur. Ekaristi memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, melalui Ekaristi gereja selalu hidup dan berkembang. Sebagai sakramen terluhur, Ekaristi memberi kekuatan hidup ilahi sebagai sakramen terluhur yang mengembangkan gereja. Maka paling sering dirayakan setiap minggu, bahkan setiap hari. Satu,
Yang kedua, sebagai sakramen terluhur, Ekaristi yang dirayakan sepanjang masa sampai akhir zaman. Selama ada Ekaristi, selama itu pula ada gereja. Yang ketiga, sebagai sakramen terluhur, para saudara, Ekaristi merupakan puncak dan sumber yang membuahkan kesatuan umat Allah dan menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus, gereja, saya dan para saudara. Puncak tertinggi persatuan kita dengan Allah, Allah dengan kita, dan di antara kita dengan Allah adalah Ekaristi suci. Maka jika ingin tetap berada dalam persatuan dengan Allah dan sesama yang ilahi dalam gereja Katolik, merayakan Ekaristi dengan setia. Yang keempat, sebagai sakramen terluhur, Ekaristi merupakan pusat dan puncak sakramen lainnya dan karya kerasulan gereja. Semua sakramen, 6 sakramen lainnya, mendapat kepenuhan rahmat dalam Ekaristi, dan semua karya saya dan para saudara mendapat mahkota keilahian dalam Ekaristi suci. Maka dengan demikian, semua perjuangan hidup kita sehari-hari maupun dalam gereja, kita berpartisipasi, kita bekerja untuk gereja, memperoleh mahkotanya. Perjuangan kita setiap hari sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, memperoleh mahkotanya dalam Ekaristi suci. Injil yang diwartakan kepada kita hari ini merupakan kelanjutan Injil minggu lalu tentang roti hidup, memberikan dasar keluhuran Ekaristi dari sabda Tuhan Yesus sendiri. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan ini ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Para saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya roti kehidupan. Pertama-tama, jelas ini bukan menunjuk pada roti sebagai makanan fisik biologis. Karena semua manusia meski makan roti pasti mati. Mengapa manusia mati? Ya, buah dari dosa adalah mati. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hidupnya supaya kita memperoleh hidup ilahi. Semua manusia pasti mati secara fisik dan biologis. Oleh karena itu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan roti kehidupan adalah makanan yang memberikan hidup kekal, hidup abadi yang ilahi, bukan fisik biologis. Maka yang kedua, untuk membedakan antara roti makanan fisik biologis dan roti kehidupan, Tuhan Yesus memberikan bukti bahwa nenek moyang bangsa Israel yang makan mana, roti yang diberikan Allah di padang gurun, tetap mati. Karena saya dan para saudara mati karena dosa. Dan Tuhan Yesus menebus kita dari dosa dengan memberikan seluruh hidupnya yang kita santap dalam Ekaristi. Yang ketiga, sebaliknya, siapa saja yang memakan roti kehidupannya, Tuhan Yesus sendiri tidak akan mati. Jelas ini bukan fisik biologis, karena fisik biologis pasti mati. Tuhan Yesus adalah makanan yang memberikan kehidupan sejati yang ilahi dan kekal. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Tentu yang dimaksud adalah relasi kita dengan Tuhan Allah Sang Sumber dan Asal hidup. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jaminannya sangat jelas. Yang keempat, roti kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus ialah tubuhnya, dagingnya. Artinya seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan seluruh hidupnya sebagai roti kehidupan bagi dunia. Maka Bapak Ibu dan para saudara, menerima roti kehidupan inilah yang kita rayakan setiap kali Ekaristi. Maka dengan menerima tubuh Tuhan Yesus, kita menerima kehidupan sejati yang ilahi dan kekal. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur karena diberikan jaminan hidup kekal dalam Ekaristi. Maka sangat memprihatinkan
Jika di antara saya dan para saudara maka sangat masih saja kurang hormat di antara saya dan para saudara dalam merayakan Ekaristi, kurang sangat hormat memprihatinkan. setia dalam Ekaristi adalah sakramen terluhur yang memberikan kehidupan sejati yang ilahi adalah sakramen kepada kita semua. yang memberikan kehidupan Berkat Allah sejati yang senantiasa ilahi menyertai kepada kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Mohonlah rahmat Allah jika kita sering mengalami